Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan saum Ramadan. Pada kesempatan kali ini dalam kultum atau penyampaian tausiah menjelang buka Ramadan, insyaallah akan disampaikan mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja yang ada di bulan Ramadan? Tentu amalan-amalan ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, ada amalan-amalan di bulan Ramadan yang amalan tersebut tidak beda dengan amalan-amalan di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada amalan di bulan Ramadan yang sama dengan amalan di luar bulan Ramadan, hanya saja namanya itu bisa berbeda, tapi jenis bentuk ibadahnya sama, hanya nama yang berubah. Dan yang ketiga, ada amalan di bulan Ramadan yang ketika di luar bulan Ramadan tidak ada, tapi ketika masuk Ramadan itu ada. Jadi amalan yang ketiga ini termasuk amalan khususiyah di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, contoh amalan yang pertama yaitu amalan di bulan Ramadan yang sama bentuknya, sama namanya dengan amalan di luar Ramadan. Seperti sholat sunat. Di luar Ramadan sholat sunat duha, sholat sunat sukul wudu dan lain sebagainya. Itu di dalam Ramadan juga dilaksanakan. Itu bisa dilaksanakan dan masih disyariatkan. Yang selanjutnya, infak, sedekah, zakat yang bukan zakat fitrah itu bisa diamalkan di bulan Ramadan. Zakat perdagangan, zakat pertanian, infak, sedekah itu di luar Ramadan ada, masuk bulan Ramadan tetap masih ada. Dan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan ada amalan syariat membaca Al-Quran. Masuk bulan Ramadan tetap masih ada, yaitu dengan tadarus. Itu baca Quran sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada amalan yang di luar Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan tetap diadakan, cuma nama yang berbeda. Seperti tahajud. Di luar Ramadan itu sholat sunat yang namanya tahajud, sholatul lail namanya, atau qiyamul lail namanya di luar bulan Ramadan. Jumlahnya 11 rakaat ganjil. Ketika masuk bulan Ramadan tetap ada jumlahnya 11 rakaat ganjil, dilaksanakan setelah Isya, waktunya sampai sebelum waktu subuh. Tapi penamaan yang berubah. Yang tadinya di luar Ramadan dinamai dengan tahajud, dinamai dengan qiyamul lail atau sholat witir. Ketika masuk Ramadan maka namanya menjadi qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, kata para ulama, ini dinamai qiyamul Ramadan itu adalah sholat tarawih, sholat tarawih, karena dilaksanakan dengan nyantai, tarawih dengan santai. Ikhwati iman rahimakumullah, barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih, maka kata Nabi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi qiyamul Ramadan ini adalah ketika yang di luar bulan Ramadan itu yang namanya tahajud atau qiyamul lail. Jadi itu saja. Oleh karena itu di bulan Ramadan
ketika sudah melaksanakan qiyamul Ramadan, sholat taraweh, maka tidak perlu sholat tahajud lagi. Karena qiyamul Ramadan atau taraweh itu justru yang di luar Ramadan itu yang namanya tahajud. Jadi ketika Ramadan, setelah kita sholat taraweh atau qiyamul Ramadan, tidak perlu kepada tahajud lagi. Rasulullah pernah bersabda, la witrani fil laili. Tidak ada dalam satu malam itu 2 sholat witir. Ramadan itu witir jumlahnya. Tahajud witir, maka tidak bisa setelah taraweh kemudian sholat tahajud. Itu berarti 2 witir dalam satu malam, itu justru oleh Nabi yang tidak dibolehkan. Selanjutnya, yaitu amalan yang ketika di luar Ramadan tidak ada, tapi ketika masuk Ramadan itu menjadi ada dan pahalanya sangat spesial. Seperti i'tikaf. Di luar Ramadan tidak ada i'tikaf. Ketika masuk Ramadan ada syariat i'tikaf pada waktu asrul awakhir, kata Nabi, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang padilahnya, keutamaannya bagaikan beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan kurang lebih 83 antara 84 tahun. Jadi ketika kita melaksanakan itikaf, kemudian di sana mendapatkan Lailatul Qadar, maka orang tersebut atau kita yang melaksanakan itikaf itu akan mempunyai pahala sebanding dengan atau senilai dengan pahala ibadah 83 atau 84 tahun. Subhanallah, ini sangatlah besar pahalanya. Iwatu iman rahimakumullah. Yang selanjutnya, di luar bulan Ramadan tidak ada, ketika masuk Ramadan ada, seperti zakat fitrah. Zakat fitrah di luar Ramadan tidak ada, tapi ketika masuk Ramadan ada syariat zakat fitrah, yang zakat fitrah ini dibebankan kepada mukallaf, seorang umat Islam yang melaksanakan saum. Dan termasuk di sana dalam hadis Rasul mengatakan bahwa zakat fitrah itu bukan hanya orang yang saum saja, tapi al-kabir, orang tua, as-sogir, anak kecil pun itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya oleh yang menanggungnya. Jadi i'tikaf, kemudian zakat fitrah, ini amalan-amalan yang ketika di luar Ramadan tidak ada, ketika bulan Ramadan menjadi ada, dan pahalanya sangat menggiurkan, sangat banyak pahalanya. Iwatu iman rahimakumullah, ada satu lagi. Saum sunat di bulan-bulan biasa itu seperti saum sunat Senin Kemis atau Ayyamil Bid. Ketika atau saum Daud, ketika masuk bulan Ramadan, maka saum-saum sunat ini menjadi tidak ada. Karena sudah tercover semuanya oleh saum Ramadan. Ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwa kenapa saum sunat di luar Ramadan ketika masuk Ramadan tidak ada? Karena di bulan Ramadan sebulan penuh itu tidak ada kesempatan untuk melaksanakan saum Senin Kemis, saum Daud ataupun Ayyamil Bid. Dan ini menjadi sebuah gambaran bahwa bagaimana pelaksanaannya susah. Ketika mau saum Senin, karena Seninnya saum Ramadan, jadi tidak bisa. Oleh karena itu, saum sunat di luar bulan Ramadan ketika masuk Ramadan itu menjadi tiada, karena semuanya diisi penuh dengan saum Ramadan. Ini menandakan bahwa satu amal tidak bisa menjadi 2 niat, atau satu amal tidak bisa dengan 2 niat. Itu salah satu ciri yang atau satu bukti yang sangat logis bagi kita. Ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan ala kadarnya mudah-mudahan menjadi bertambah wawasan kita, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini
dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, salah satunya dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dari tim kami dari PC Persatuan Islam Bale Endah, yaitu dalam acara nasihat menjelang buka saum. Mungkin sekian. Selamat berbuka saum. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.